Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Malam ini katanya ngaji 72 kaidah dalam bab ibadah dan muamalah. Tapi pemberitahuan itu kami sudah di Tuban. Jadi ketika saya nanya temanya apa, itu belum kejawab. Waktu saya di pondok belum kejawab. Baru tahu ketika di Tuban. Jadi kitabnya belum ada. Tapi sebagai muqaddimah, pendahuluan, pentingnya kita mempelajari kaidah fikih itu penting. Kayak gimana pentingnya itu? Pentingnya itu koyok piye pentingnya? Pentingnya itu kayak gimana kan gitu. Kita tahu pentingnya belajar kaidah fikih manakala kita harus ngerti definisi kaidah fikih itu apa, definisinya itu apa gitu. Definisinya itu apa? Maka dengan paham definisinya, kita akan paham betapa pentingnya ilmu ini. Kaidah itu artinya, makna bahasa adalah mayubna alaihi ghairuhu, apa-apa yang dibangun di atasnya, artinya pondasi lah. Kaidah itu pondasi. Yang namanya pondasi itu berarti apa? Akan ada bangunan di atas pondasi. Kayak pondasi rumah, berarti apa? Ada bangunan yang berdiri di atas pondasi. Itu arti kaidah. Makanya kaidah itu pondasi. Kalau pondasi berarti akan dibangun di atas pondasi itu sesuatu. Berarti fikih, masalah fikih itu ada pondasinya. Ya kan, masalah fikih berarti ada pondasinya. Pondasinya itu ada usul fikih dan ada qawaidul fikih. Jadi pondasinya fikih itu ada usul fikih dan ada apa? Kaidah fikih. Jadi ada dua pondasi. Nah, nanti kita akan bedakan dikit ya antara usul fikih sama kaidah fikih, itu jalurnya nanti kayak gimana, nanti saya akan sampaikan walaupun dengan singkat. Taib ya. Bisa kebayang insyaallah ya. Taib. Terus apa definisi kaidah secara istilah? Tadi kan kaidah fikih secara bahasa, kaidah fikih secara istilah. Kaidah fikih secara kaidah secara istilah itu adalah hukmun aghlabiyun tangtariju alaihi ajza'uha, adalah rumus yang bersifat umum yang satuan-satuannya masuk di dalam rumusan itu.
Coba dipahami dulu biar paham. Jadi kaidah itu adalah rumus, Pak, rumus. Kalau orang yang pernah belajar di akademisi kan ngerti rumus ya. Rumus itu kebayang rumus. Rumus itu bersifat aghlabiyah. Aghlabiyah itu rumus yang diterapkan secara mayoritasnya. Hukum atau rumus yang diterapkan itu secara mayoritas. Kenapa kok mayoritas? Terkadang ada satu masalah yang seharusnya masuk di rumus ini, tapi dia gak masuk. Makanya dikatakan bukan rumus yang paten, bukan, tapi rumus yang dipakai secara mayoritas. Nah, terus kemudian ada rumus ini, satuan-satuan masalah itu dariju masuk di bawah rumus. Jadi rumusan yang umum yang memiliki satuan-satuan. Satuan-satuan ini masuk di dalam rumus ini. Bayang ya, paham betul-betul gitu? Paham nggak? Contoh sih. Contoh ya, supaya enak. Kaidah innamal a'malu binniyat. Amal harus ada niat. Ini dibikin rumus itu. Amal, semua amal harus ada niat. Kalau andai kata ada amalan nggak ada niat, berarti tidak sah. Itu rumus, Pak. Rumus. Apakah rumus ini dipakai di rumus yang paten sehingga dipakai di setiap keadaan? Tidak. Rumus ini dipakai aghlabi ya, mayoritasnya. Buktinya ada seseorang yang nyaur utang atau mencuci najis. Dia punya bajunya antum itu, lalu antum cuci. Tujuan mencuci baju bukan menghilangkan najis, tapi bajumu itu mau najis sih. Lah, Anda mencuci baju apakah karena kotor atau karena menghilangkan najis? Karena kotor. Karena Anda tidak tahu kalau itu najisnya. Sah nggak? Sah. Lo nggak ada niatnya kok sah. Kan kaidahnya kan harus ada niat. Kalau nggak ada niat berarti nggak sah. Nah itu makanya kaidah tadi kaidah mayoritas, bukan kaidah yang paten. Nah dia pasti punya satuan-satuan masalah. Satuan-satuan ini masuk dalam rumus tadi. Contoh, satuan kayak bab nikah masuk kaidah ini, bab talak masuk kaidah ini, bab wudu masuk kaidah ini, kan namanya satuan-satuan kan itu. Nah satuan-satuan ini masuk dalam rumus tadi. Kebayang nggak? Contoh kedua, kalau contoh satu nggak paham, contoh kedua. Kita punya la dharara wala dhirara. Tidak boleh memberikan bahaya. Ora oleh memberikan bahaya, baik ke dirinya maupun ke orang lain. Ini kaidah, Pak. Berarti rumus ini adalah satuan bab yang ribuan bab lah. Satuan tuh nggak terbatas, Pak. Iso ribuan, iso saem.
Gak terbatas itu masalah itu. Nah, satuan-satuan tadi itu masuk di dalam rumus tadi. Itulah namanya kaidah secara istilah. Sekarang tak kasih contoh. Jenengan tetanggaan sama orang. Terus jenengan punya sampah. Sampahnya nggak dibuang. Terus bau. Tonggone ambu. Oleh apa ora? Gak oleh. Ini satuan masuk dalam kaidah, masuk dalam rumus. Contoh lagi, rokokan. Rokokan itu membahayakan nggak? Membahayakan pada dirimu dan orang lain. Berarti Anda rokokan itu ora oleh. Karena rokok itu membahayakan dirimu dan orang lain. Contoh lagi, buang kulit pisang di sembarang di jalan. Oleh ora? Gak oleh. Kenapa gak oleh? Kalau bisa terpleset orang, banyak kan. Jadi ribuan masalah itu, namanya satuan itu masuk dalam rumus tadi. Nggak boleh membahayakan kepada orang lain. Orang yang punya rumah tingkat, terus cendeloe langsung menuju kepada rumah tetangga bagian bawah. Oleh orang? Gak oleh, karena bisa ngintip. Gak oleh. Tuh. Nyuci mobil di depan rumahnya, airnya tidak hanya tetangga, umum, sehingga bisa dibecek. Sehingga orang naik sepeda motor kotor. Gak oleh. Masuk di situ semuanya. Anggite gak masuk banyak masalah Tuhan. Makanya Anda sholat tuh keringetnya sampean niku ambune gak enak. Bajune ambune gak enak. Maka gimana? Gak boleh ganggu orang lain. Jenengan nyetel murotal malam hari jam 1 wengi. Terus murotal Pak, setel kenceng banget. Oleh ora? Gak oleh, ganggu wong liya. Satu kaidah itu sampean bisa hukumi gak boleh terhadap ribuan masalah. Loh, enaknya tuh itu namanya kaidah. Jadi kaidah itu apa? Rumus. Jadi dari sini kan enak. Belajar satu kaidah bisa menghafal atau bisa menyelesaikan ribuan masalah. Menghafal kaidah mungkin, tapi menghafal masalah mungkin, Pak? Ya nggak mungkin. Masalah itu selalu baru dan ada macam-macamnya. Nah, jadi dari definisi kaidah kan jelas ya. Kaidah itu rumus yang dipakai secara mayoritas dan dia punya satuan-satuan yang satuan itu masuk di dalam rumusan tadi. Itu namanya kaidah. Dengar ya. Yes. Jadi kebayang kaidah fikih. Jadi kaidah fikih itu ada masalah, satuan masalah. Nah, satuan masalah ini gimana hukumnya? Maka Anda terapkan di rumus-rumus yang ada tadi. Ini melbundi masalah iki, melbu rumus ini, apa rumus ini, apa rumus ini. Fatir apal harus apa rumus. Ono bidang apa sing ngake rumus iku nang sekolah?
Matematika akan rumus ya mumet ya. Memang tapi ada rumus enak. Ada rumus tuh enak. Jelas ya? Paham kaidah enggak? Nah, kaidah fikih itu enggak mesti harus penuntut ilmu, karena kaidah fikih itu hanya membutuhkan kecerdasan dan kemampuan akal. Enggak butuh dihafal. Kalau dihafal pasti jenengan gak iso, sampean gak iso. Sampean itu bukan urusan ngapal-ngapal nu. Kalau urusan paham yo, urusan ngapal-ngapal dudu tugasi sampean. Tugasi wong nom-nom semondo iku. Tugasi mereka itu ngapal iku. Sampean iku janji paham menawi wis apa? Alhamdulillah wis gak apal ora apa-apa, penting paham ngono wae. Wis jelas ya? Kemudian dari sini kaidah fikih itu, kaidah kan berarti ke fikih, Pak, karena setiap bidang ilmu itu pasti ada rumusnya. Fikih ada rumusnya, hadis ada rumusnya. Makanya di sini fiqhiyah karena di bidang fikih. Jadi kaidah ini seputar fikih, nggak bahas masalah hadis, nggak bahas masalah yang lain, nggak bahas, seputar di fikih. Jadi fikih punya rumus namanya kaidah fikih. Fikih punya rumus lagi yang namanya usul fikih. Nah, usul fikih itu apa sih? Nanti baru bisa dibedakan ya. Ada usul fikih ada, tapi ini enggak harus jelimet, Pak, karena pelajaran umum ini, orang kok pelajaran santri. Usul fikih itu sebuah bidang ilmu meliputi 3 ilmu. Ilmu pertama membahas rumus-rumus umum. Paham ya? Yang kedua, cara menggunakan rumus-rumus tadi untuk mengeluarkan hukum-hukum. Pun jelas? Ketiga, siapa yang berhak mengeluarkan hukum-hukum tadi? Itu pelajaran usul fikih. Jadi usul fikih itu bahas tiga ilmu. Ilmu apa pertama? Ilmu rumus-rumus secara umum. Kayak apa rumus secara umum? Al-Quran hujjah, sunnah hujjah, ijma hujjah, qiyas hujjah, ucapan sahabat hujjah atau enggak. Ini rumus, Pak. Nah, atau jadi rumus lagi, ketika kita menjumpai lafadz ini umum, gimana rumusnya? Rumusnya berarti apa? Jalankan sesuai dengan umumnya. Contoh, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia, seluruh manusia. Jalankan sesuai dengan lafadz umumnya. Anda bisa mengeluarkan hukum dari sini. Makanya teori kedua kan apa? Setelah Anda ngerti rumus tadi, Anda bisa mengeluarkan hukum melalui rumus. Kayak alladzina amanu wa amilus alladzina lafdzul umum. Jalankan umum siapa aja alladzina amanu. Sementing beriman, laki perempuan, elek opo ayu opo, pejabat gak pejabat, pokoknya umum.
Nah, contoh rumusan lagi, asal perintah berfaedah wajib. Ya, contoh aqimus shalah. Aqimus shalah ini kan dari Al-Qur'an tuh. Ya enggak? Al-Qur'an. Tegakkan salat. Usul fikih berjalan di sini. Gimana jalannya? Pahami rumus dulu. Aqimu fi'il amr. Ya kan? Perintah kan di situ. Nah, gimana rumusnya? Asal perintah berfaedah wajib. Rumus ini antum pakai untuk mengeluarkan di dalam ayat tadi apa? Sholat hukumnya kok bisa wajibin dari mana? Nah, dari rumus tadi. Gimana rumusnya? Aqimu fi'il amr. Asal perintah berfaedah wajib. Dengan memakai rumus dan cara menggunakannya, maka bisa disimpulkan apa? Sholat hukumnya wajib. Contoh, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Apa hukumnya? Mendekati zina hukumnya haram. Mendekati zina berarti nggak boleh pacaran, nggak boleh sentuhan yang tidak mahramnya, nggak boleh telepon-teleponan, nggak boleh WA-an yang nggak mahramnya. Itu mendekati. Nah, sekarang kita pakai kaidah tadi, praktek kaidah. Di sana ada rumus asal larangan berfaedah haram. Itu rumus, Pak. Dihafal nanti itu rumus itu. Nggak sama kan nggak hafal kan. Jadi asal larangan berfaedah haram. Nah, ini harus di luar kepala kita. Kalau kita nggak di luar kepala kita, ya gimana? Kita bukan ahli berarti kan gitu. Nah, wala taqrabu. Di sini kita apa rumus dulu? Asal larangan berfaedah haram. Kan itu kan? Nah, di sini wala taqrabu. Di sini ada larangan enggak? Kamu jangan mendekat. Berarti kan larangan tuh. Adalah ada fi'il mudhari'. Berarti larangan mendekat. Nah, maka larangan mendekat ke zina hukumnya apa? Nah, kok bisa haram? Itulah usul fikih. Menggunakan rumus mengeluarkan hukum dari dalil. Kan ada dalil. Gimana Anda bisa keluarkan hukum? Gimana Anda bisa keluarkan hukum taklifiyah, hukum wad'iyah? Gimana keluarkan hukumnya? Haram. Maka mendekati zina hukumnya haram. Mau mendekati wahai hukumnya haram, apalagi melakukan zina. Maka jadi hukumnya haram. Bisa dipahami? Jelas? Nah, sekarang dari sini beda nggak kaidah fikih dan usul fikih? Beda. Kalau usul fikih apal rumus mari ngono piye? Rumus ini gimana cara mengeluarkan hukum yang hukum itu terdapat di dalil. Udah enggak? Kan enggak ada kata-kata qala Rasulullah zina haram, kan enggak ono. Kan yang ada hanya larangan. Larangan berbuat zina. Kan enggak ada hukumnya. Nah, terus gimana tahu hukumnya haram? Melalui usul fikih. Usul fikih itu kan ada rumus ya. Jadi biar dong ini ada tiga fase ya. Rumus dulu dihafal. Mari ngono apa? Cara mengoperasikannya rumus. Terus ketiga, siapa yang berhak mengeluarkan rumusan tadi. Udah itu usul fikih. Nah, kita apa rumus asal larangan berfaedah haram. Sekarang kita operasikan ini pada ayat wala taqrabu zina. Taqrabu zina itu kan jangan kamu mendekati zina.
jangan kau mendekati zina. Itu kan yang ada dalam Quran kan, jangan mendekati zina. Hukumnya apa kan nggak tahu. Wong Allah nggak bilang haram, bahasanya apa? Jangan mendekati zina. Kan gitu kan. Nah, usul fikih rumusan tadi kamu pakai, asal larangan berfaedah haram. Berarti Anda operasikan rumus tadi untuk mengeluarkan suatu hukum dari mana? Dari Al-Quran tadi, ya kan? Al-Quran itu tadi. Dong ngoporai meneng ae. Labuan kok paham ora iki? Paham. Juwe. Paham. Paham ya, Pak ya. Tak tes lu ya. Siap ya. Tapi ya, mudah ngerai insyaallah ya. Jadi caranya ngono. Nah, dari usul fikih dan kaidah fikih akan menjadi jelas cara pemaparannya, cara masuknya. Kalau kaidah fikih kan tinggal ada satuan masalah, tinggal dilebokno nang rumus. Ya enggak? Wis kalau usul fikih masih ribet. Ngapal rumusi di carane ngelola untuk bisa mengeluarkan hukum. Jadi untuk kalau kaidah fikih enggak, iki yang begini wis jelas. Wis ora seke mengeluarkan hukum lagi, sudah enggak butuh mengeluarkan hukum, enggak butuh. Jadi usul fikih itu ya nanti di Al-Qur'an kan pasti tempatnya di Al-Qur'an dan hadis tuh. Al-Qur'an hadis yang belum jelas hukumnya, belum ada hukumnya, usul fikih lah yang mengelola untuk dikeluarkan hukum. Nah, tiap orang aman insyaallah. Pelajaran kita bukan usul fikih tapi kaidah fikih. Jadi kita apa rumus ini kita kayak contoh. Rumus iki ngene, berarti contohnya ngene. Tinggal sampean samakan perkara yang lain dengan contoh yang kita berikan. Enak ora? Enak tinggal apa? Tinggal nulis ya. Saya punya kaidah fikih itu, saya punya beberapa buku saya itu. Yang 2 sarah, yang ketiga nulis sendiri. Itu 4 karya buku. Itu. Kalau usul fikih saya punya sarah. Sarah nulis. Nah, kalau nggak nulis piye? Karena ilmu itu di buku, bukan di gelar. Mau gelar mau apa wae, kalau gak maca buku ya padha wae. Jangan terpicu dengan gelar. Gelar orang maca doain. Contohnya awan dhewe iki mau ujian, mau memasukkan profesor nih, 2 buku saya mau dapat gelar profesor, insyaallah. Tapi kan kapasitasku apa jadi profesor? Ya kapasitas ngono-ngono wae lah, ora pinter. Kalau tidak membaca. Jadi ilmu itu di buku, moco, menulis. Bukan di gelar. Jangan terperdaya dengan gelar. Gelar mantap. Orang kok gelar mantap, ilmumu piye? Mau nabi ya gak bergelar. Abu Bakar ya gak bergelar. Jadi gelar itu bukan tujuan pokok. Tujuan pokok itu pinter, iso ngamalno ilmu, gitu loh. Istilah ya. Jadi sampean
Kira-kira motivasi apa yang jenengan munculkan ketika belajar kaidah fikih? Kira-kira apa motivasi sampean? Antum sing ngejak kitab ngaji kitab ku sapa sampean? Sampean. Apa motivasi sampean? Karena bersentuhan dengan muamalah sehari-hari. Ya memang kesehari-harian itu kita pasti membutuhkan rumusan tadi. Sehingga dengan itu Anda bisa menghukumi suatu hukum dengan memahami rumus-rumusan tadi. Kalau contoh sampean gak usah ngerti dalil. Gak usah dalil. Ada orang yang jual ikan bosok ke kamu. Atau nggak ngerti dalil. Orang ngerti dalil, orang ngerti apa. Tapi ngerti kaidah satu. Apa kaidahnya? Gak oleh memberikan madarat ke orang lain. Bisa Anda hukumi nggak dodolan apa? Ikan yang aslinya bosok tapi dipoles gak ketok bosok, itu oleh apa ora? Gak oleh. Membahayakan gak? Membahayakan gak? Ngewe geloe uang. Contoh, jenengan dodolan ayam gorengan, Pak. Sedino gak laku, rong dino gak laku, digoreng wae. Enak apa ora rasane? Gak enak. Sama dol. Iku ora oleh. Jangan gak usah pakai dalil, Pak. Gak usah qala Rasulullah wis dudu kelas sampean ngapal dalil iku ora kelas sampean. Tapi dengan kaidah koyo ngene iki wis jelas ora oleh. Ora oleh, Pak. Contoh ana wong nggoda bojone wong. Contohnya sama di bojo ora? Kurang dibojo sampean? Enggak bahaya dah. Wis anak loro kok meneng wae ditakoni pinjere bojo maneh dikasih iki. Gurung loro to. Sampean duwe bojo, terus digode wong. Gak usah ngerti dalil oleh apa ora? Gak oleh, bojone wong kok digode piye? Atau seorang wanita punya suami, terus dia cari laki-laki yang lain, oleh apa ora? Gak usah pakai dalil, Pak. Pakai akalmu lho. Ngono iku apa membahayakan nyakiti hati suami. Iku ora oleh. Wis jelas, Pak. Lho poligami nyakiti beda maneh syariat ngoleno, jelae beda maneh. Lain babe kok ngono lah menang hukume kamu dari hukume Allah lah. Ini contoh aja, contoh gimana cara mempraktikkan kaidah itu. Bisa dipahami ya? Paham apa ora? Yes. Jadi gak usah ngapal dalil wis ngono wis tenan. Sama. Atau gue sepeda motor kenceng, weng ku oleh orang ngono iku. Ora oleh. Budal gak? Wong aku hafal satu kaidah ora oleh memadaratkan ke orang lain. Senak toh. Enak, Pak. Jenengan acara nikahan. Terus apa? Neng dalan sampean tutup iku dalane sapa? Wong aku izin Pak Kepala Desa. Pak Kepala Desa itu duwe dalan toh. Wong hak manusia. Anda izin kepada semua manusia yang lewat. Ngapain kepala desa? Orang duwe hak. Nah, pengin acara nikah kalau nggak punya tempat nggak usah ngedalan. Nggak usah. Lebih. Terus ngewe acara nikahan suarane apa? Speaker duong. Hukumnya oleh ora? Ora oleh. Kita nggak usah bahas musiknya, Pak. Nyakiti orang, ganggu orang. Coba satu kaidah lho sampean iso nerapno banyak. Enak kaidah itu, Pak. Tapi sing bener dulu. Satu kaidah dipahami sing bener dulu baru jalan.
Enggak bener ya repot. Sudah aman insyaallah. Ana pertanyaan apa ora? Sampun sik. Wis sampe sak jam itu. So, kayak sebentar aja Pak ya. Wis sampe sak jam itu wis. 8:04 itu. Wis 45 menit. Kita mulai 7:30 itu. Cepet ya. Gak terasa ya. Ayo Pak Mempelai, ada pertanyaan? Sudah. Besok baru kita mulai ya belajar. Nah, kaidah itu dari mana asal usulnya? Asal usulnya satu dari Al-Quran, sumbernya. Dua dari hadis Nabi. Tiga dari kesepakatan. Ketika kaidah itu dari Al-Quran, jelas itu hujah. Kalau kaidah itu dari hadis, jelas hujah. Kaidah dari ijma, kesepakatan ulama, hujah. Nah, yang keempat ini yang menjadi perdebatan. Yaitu apa? Kaidah hasil penelitian. Kan ulama meneliti itu dari sekian masalah, terus dirumuskan begini. Nah, lalu jadilah ini. Nah, jadilah ini hasil rumus. Nah, ketika rumusan itu yang bikin ulama, lalu ulama sepakat, aman Pak. Tapi kalau yang membuat rumusan itu ulama nggak sepakat, maka jadi perbedaan ulama. Nah, ketika ada seseorang membuat rumus, tanya dulu, rumus ini sumbernya di mana? Kalau Al-Quran oke, Sunnah oke, Ijma oke. Tapi kalau selain dari tiga, hasil apa? Penelitian ulama, ya gak iso hujah. Dianalisis ulang. Apa maneh kaidah senggewe awakmu dhewe. Enggak lebih kacau lagi. Kayak sebagian orang-orang itu nggawe kaidah teko apa? Teko seakan-akan teko ulama, tapi enggak teko ulama, teko kantongnya diri. Bahaya itu. Nah, kalau kayak gitu kita harus kejar itu, dari mana kaidahmu ini? Dari mana kaidah kami? Dari mana? Dari mana? Mana sumbernya? Ulama siapa? Contohnya macam-macam. Contohnya. Contohnya gampang. Siapa yang berteman, siapa yang berkawan dengan si A, maka dihukumi sama seperti si A. Contoh nih, ini lagi tren masalah tahdir-tahdiran ini. Ini kelompok kenceng itu mungkin kenceng. Kelompok kenceng ini, salafi kenceng. Terus antum itu kelompok apa? Salafi tengah-tengah. Iku salafi kendor. Iki salafi apa maneh lah itu. Nah, awakmu iki sing kenceng iki langsung hukumi orang. Kalau dia berteman sama atau dia koncoan atau jual beli sama orang seberang yang hijau atau kuning itu ya, langsung dihukumi ahlu bid'ah. Ini kan kenceng. Ini kaidah dari mana? Kaidah koyok kesetrum listrik gitu loh Pak, kabel nyetrum. Tanya, itu bikin dari ustaz saya. Kok ustaz saya sih? Karena orang yang berkawan belum mesti apa? Sama. Barangkali urusan keluarga kayak urusan apa? Urusan jual beli, urusan apa kok dihukumi? Lah, contohnya koyok ngono. Padahal kan nggak mesti. Kamu wakai Pak. Sudah dibahas yo. Gak mari suwengi. Wes. Makanya aja kenceng-kenceng Mas. Iya malam Jumat ya. Taib subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal besok dicetak berapa sampaikan. Lo antum kadang muncul kadang nggak muncul, kemana aja antum?